Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aklan Nur Wahid dengan NIM A25124002. Jadi di sini saya membuat video tentang persamaan Clausius-Clapeyron. Jadi di sini kita akan mengenal Clausius-Clapeyron dan juga akan menjelaskan contoh soal dari persamaan Clausius-Clapeyron. Nah, masuk pada pengertian persamaan Clausius-Clapeyron. Persamaan Clausius-Clapeyron ini menjelaskan antara hubungan tekanan uap dan temperatur ketika suatu zat mengalami perubahan fasa. Misalnya, dari cair berubah menjadi gas. Nah, persamaan ini digunakan untuk memperkirakan tekanan uap suatu zat pada temperatur tertentu berdasarkan sifat termodinamikanya. Nah, ini persamaan Clausius-Clapeyron, yang dimana rumus umumnya adalah ln P2 per P1 sama dengan negatif delta H uap per R dikali 1 per T2 dikurang 1 per T1. Dengan keterangan, P1 atau P2-nya ini merupakan tekanan uap dalam satuan Pascal maupun ATM. Kemudian, T1 atau T2-nya merupakan suhu dalam satuan Kelvin. Kemudian delta H uap merupakan entalpi penguapan. Dan R merupakan ketetapan dengan nilai 8,314 Joule per mol Kelvin. Kemudian, masuk pada contoh soal yang dimana tekanan uap air pada suhu 25 derajat Celcius diketahui sebesar 23,8 mmHg. Jika entalpi penguapan air atau delta H uap adalah 40,7 kJ per mol, hitunglah tekanan uap air pada suhu 50 derajat Celcius dengan menggunakan persamaan Clausius-Clapeyron. Kemudian, pertama-tama kita ketahui bahwa P1 sama dengan 23,8 mmHg dan T1 sama dengan 25 derajat Celcius. Nah, karena pada T1 dan T2-nya kita menggunakan dalam satuan Kelvin, jadi 25 derajat Celcius ditambah dengan 273, yang dimana mendapat nilai 298 Kelvin. Begitu juga untuk T2 dan mendapat nilai 323 Kelvin. Kemudian, delta H uap sama dengan 40,7 kJ per mol. Karena kita menggunakan satuan Joule per mol, sehingga 40,7 kJ per mol dikali dengan 1000 dan mendapat nilai 40.700 Joule per mol. Kemudian dengan ketetapan R sama dengan 8,314 Joule per mol Kelvin. Dan juga kita menggunakan rumus Clausius-Clapeyron, yaitu ln P2 per P1 sama dengan negatif delta H uap per R dikali 1 per T2 dikurang 1 per T1. Nah, setelah kita ketahui data sebelumnya dan juga rumusnya, pertama-tama kita hitung dulu 1 per T2 dan 1 per T1, yang dimana kemudian kita akan mencari selisihnya. Nah, pertama, 1 per T2 sama dengan 1 dibagi 323 Kelvin, sehingga didapati nilai 0,003095975 per Kelvin. Atau bisa juga dinotasikan K pangkat negatif 1. Kemudian untuk 1 bagi T1 sama dengan 1 dibagi 298 Kelvin sama dengan 0,003355705 Kelvin pangkat negatif 1. Nah, setelah kita mendapatkan nilainya, kita menghitung selisihnya untuk dimasukkan pada rumus, yaitu di mana 1 bagi T2 dikurang 1 bagi T1. Nah, mendapatkan hasil negatif 0,000
259.730 Kelvin pangkat negatif 1. Kemudian kita masuk pada perhitungan delta H uap dibagi R, sehingga 40.700 dibagi 8,314 dan mendapatkan nilai 4895,357 dan dalam satuan Kelvin. Nah, langkah berikutnya kita akan mengkalikan hasil sebelumnya dan juga terkait selisih yang kita dapat, yang dimana ini merupakan rumusnya delta H uap yang sebelumnya kita ketahui dan juga hasil dari pembagian R kita sudah mengetahuinya, sehingga kita hanya menghitung hasil nilainya saja, yang dimana hasil dari delta H uap dibagi R sama dengan 4895,357. Namun dalam rumus ditambahkan dengan negatifnya di depan. Kemudian dikalikan dengan negatif 0,000259.730, yang dimana merupakan selisih antara 1 bagi T2 dikurang 1 bagi T1 dan mendapatkan nilai 1,2714685. Jadi, dalam rumus yang ini, kita menghitung lagi nilai lin, yang dimana lin P2 per P1 sama dengan 1,2714685, seperti nilai yang di atas. Kemudian, P2 per P1 sama dengan eksponensial pangkat nilai sebelumnya, yaitu pangkat 1,2714685 dan mendapatkan nilai 3,566086. Nah, karena sebelumnya kita belum mengetahui P2 atau yang memang kita cari sejak awal adalah P2, sehingga P2 sama dengan P1 dikali 3,566086 sama dengan 23,8 yang merupakan nilai dari P1 dikali dengan 3,566086 sama dengan 84,87 mmHg. Jadi, hasil akhir untuk nilai P2 sama dengan 84,9 mmHg, atau bisa juga dibulatkan menjadi 85 mmHg. Nah, kemudian kesimpulan. Dengan menggunakan persamaan Clausius-Clapeyron dan memasukkan data tekanan uap awal atau P1, kemudian juga memasukkan perubahan temperatur dalam Kelvin yang sebelumnya kita ubah dari satuan Celcius, serta entalpi penguapan air. Dan diperoleh bahwa tekanan uap air itu meningkat secara signifikan ketika suhu dinaikkan dari 25 derajat Celcius menjadi 50 derajat Celcius. Dengan hasil perhitungan menunjukkan bahwa tekanan uap pada suhu 50 derajat Celcius adalah sekitar 85 mmHg, karena sebelumnya kita membulatkan menjadi 85 mmHg. Hal ini menegaskan bahwa kenaikan temperatur menyebabkan peningkatan tekanan uap sesuai prinsip dasar termodinamika pada proses penguapannya. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian yang bisa saya berikan dan juga merupakan penjelasan singkat dari materi persamaan Clausius-Clapeyron, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kemudian saya mohon maaf sebesar-besarnya jika saya ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.